Suwanto, Head of Advisory and Investment Connoisseur. Untuk bulan ini kita mengambil tema Game of Thrones ya. Di bulan Maret 2022 ini kita tahu situasi di Ukraina itu cukup mencekam dalam beberapa minggu terakhir ya, setelah terjadi invasi dari Rusia ya ke wilayah Ukraina. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya invasi tersebut? Mungkin kita bisa lihat sekilas bahwa sebenarnya yang terjadi ini bukan hal baru ya. Rusia dan Ukraina ini sudah cukup lama bersitegang ya. Kalau kita lihat pernah juga di tahun 2014 salah satu wilayah di selatan dari Ukraina pun itu diambil alih oleh Rusia, yaitu wilayah di Crimea. Jadi kalau kita lihat berita terkininya adalah ada dua wilayah lagi di wilayah timur Ukraina yang ingin membebaskan diri atau menjadi negara yang terpisah dari Ukraina, yaitu Luhansk dan Donetsk. Dan ini juga kembali lagi didukung oleh Rusia yang menyatakan bahwa diakui kemerdekaannya. Nah, salah satu yang juga membuat Ukraina ini diserang, yaitu keinginan Ukraina untuk bergabung menjadi anggota wilayah dari NATO ya, di mana itu adalah perkumpulan negara-negara Barat yang mendukung militer gitu ya, saling mendukung militer di antara negara-negara anggota, dan ini tidak disukai oleh Rusia yang dulu adalah pecahan dari Uni Soviet ya, bersama-sama dengan Ukraina gitu ya, dan semakin hari itu semakin ke wilayah timur gitu ya, anggota-anggota dari NATO dan mendekati ke wilayah Rusia ya. Dan untuk mencegah hal tersebut ya tentunya Rusia memberikan tekanan kepada Ukraina dengan melakukan serangan terutama di fasilitas-fasilitas militer yang dimiliki oleh Ukraina. Nah, so far sih sudah ternegosiasi ya kalau kita lihat antara Ukraina dan Rusia, cuman memang sayangnya belum tercapai kesepakatan dan kelihatannya masih akan berlanjut ke beberapa pertemuan ke depan. So far kalau kita lihat informasinya ya bahwa Amerika Serikat dan juga NATO menyatakan tidak akan berperang melawan Rusia, cuman akan lebih banyak melakukan sanksi ya terhadap perusahaan atau perbankan di Rusia. Ya, salah satunya adalah larangan untuk menggunakan sistem transaksi SWIFT, yaitu sistem transfer internasional, dan juga membekukan cadangan simpanan dari Bank Sentral Rusia itu sendiri. Nah, tentunya ini akan memukul sekali ekonomi dari Rusia ya. Kalau dengan situasi seperti ini, kita sudah melihat bahwa mata uang Rusia ruble juga sudah jatuh di atas 20%, kemudian pasar sahamnya juga sudah turun hingga mencapai 50% ya dari peak atau tertingginya. Ya, dan sementara juga akhirnya dibekukan ya untuk transaksi perdagangannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kekhawatiran sentimen yang juga masih perlu dilihat itu penggunaan nuklir. Ini yang menjadi catatan kekhawatiran dari negara-negara Barat juga ya, karena sudah diinstruksikan bahwa untuk pertahanan diperlukan untuk penempatan pasukan nuklir, dan kita lihat juga sudah ada serangan ke fasilitas nuklir yang ada di Ukraina. Ya, ini yang tentunya menjadi kekhawatiran market tersendiri ya dengan adanya invasi tersebut. Nah, seperti yang kita tahu kalau energi dari Rusia itu cukup besar pengaruhnya ke global gitu ya. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat di Rusia itu punya kapasitas produksi minyak, petroleum oil gitu, gas, petroleum oil ya, itu sekitar 10,2 juta barel per hari ya. Ini mewakili 13% dari kapasitas produksi global ya. Jadi nggak heran kalau ada polemik pasti harga minyak itu naik ya. Kemudian yang kedua, dia juga produsen gas alam terbesar kedua setelah US. Itu kalau kita lihat di sini ya, itu juga sangat besar ya. Ini angkanya 20. Jadi kalau kita lihat dibandingkan konsumsinya ya jelas besar di produksinya, dan sebagian produksi yang tidak digunakan untuk konsumsi di Rusia ini itu larinya banyak ke Eropa gitu ya. Dan kalau kita lihat pengguna terbesarnya itu nanti ceritanya ada di Jerman dan Italia gitu ya. Itu juga akhirnya penting sekali buat terutama di negara Eropa. Nah, yang ketiga adalah Rusia, negara pengekspor batu bara ketiga terbesar di dunia ya. Jadi kalau terbesar pertama itu Australia, kedua Indonesia, ketiga itu Rusia. 15% total ekspor dunia. Jadi ya sama, ini juga pengaruhnya besar ya. Kita lihat produksinya itu di
10,5 gitu ya, konsumsinya 4,9 gitu ya. Jadi besar sekali ini dampaknya juga ke harga komoditi batu bara kalau terjadi shortage atau masalah supply dari Rusia gitu ya. Nah, ini itu sih gambarannya. Jadi otomatis ya kalau cerita perang ini yang pasti akan terimpact besar adalah harga komoditi yang akan langsung lompat dan berpengaruh terhadap global risk ya. Nah, kalau kita lihat akan terjadi lagi namanya krisis energi, cerita yang berulang dari yang mungkin sudah sempat terjadi di beberapa bulan yang lalu ya. Itu kan juga krisis energi juga terjadi karena winter dan ternyata demand itu kan naik banyak ya kemarin. Nah, tapi kali ini lebih karena masalah story dari sisi ya produksinya Rusia yang terhambat ataupun mungkin di-ban juga ya. Jadi nggak mau pakai energi yang datang dari Rusia gitu ya. Nah, jadi ini akan beda-beda pengaruhnya ke tiap negara. Nah, kita akan mesti lihat dulu nih negara mana yang akan punya ketergantungan besar dan tidak mempunyai source of energi dari internal. Maksudnya sangat tergantung dari eksternal. Nah, contoh yang paling besar memang pengaruhnya itu sebenarnya menurut aku ini nanti Eropa gitu ya. Karena kalau kita lihat bahan bakarnya dia itu oil, sedangkan Eropa juga bukan negara yang pengguna oil, maksudnya bisa memproduksi oil sendiri secara memenuhi kebutuhannya gitu ya. Kemudian gas juga sangat mengandalkan dari Rusia dan mungkin coal relatif kecil ya. Nah, kalau kita lihat di sini negara yang paling besar ketergantungan sama coal itu China. Nah, cuman China juga punya tambang mining yang cukup besar. Cuman problemnya ini China tetap masih impor sebenarnya. Impornya datang paling besar dari Indonesia dan Australia. Nah, kalau Australinya akan masih konflik ya dengan Australia sehingga ya kalau keran dari Australia nggak terlalu terbuka, tetap harga coal pasti akan melejit juga gitu ya at the end ya. Jadi ini komposisinya. Nah, Indonesia sebenarnya sangat diuntungkan kalau kita lihat di story ini. Paling yang minusnya itu cuma di oil karena kita masih net impor minyak. Tapi kalau kita bicara soal coal, kita punya sendiri ya capacity yang bisa untuk support ke kita punya bahan bakar di dalam negeri gitu ya. Bahkan udah dibatasin kan sama pemerintah wajib untuk supply dalam negeri dulu sebelum diekspor. Nah, ini ceritanya dari sisi krisis energi pengaruhnya ke inflasi global ya. Nah, mungkin kita lihat ke makronya masing-masing. Yang pertama, Amerika sebenarnya kalau lihat ekonomi Amerika itu udah lumayan membaik ya, atau positif sebenarnya di bulan Februari kemarin, data manufaktur sama servisnya itu naik semua. Bahkan cenderung tinggi gitu ya. Mungkin karena kan COVID-nya kan udah turun tuh ceritanya. Jadi COVID-nya udah turun, otomatis kalau COVID turun, masyarakat udah lebih bisa aktif kembali gitu ya. Jadi otomatis kan mulai naik ya activity di sana gitu ya. Nah, inflasi juga masih tinggi di sana mencapai 7,5%, ya basically masih cerita yang sama bahwa demand yang pulih itu tidak setara dengan supply yang ada di market. Jadi itu yang terjadi di Amerika sehingga inflasi masih tinggi, tetapi inflasi produksi juga relatif masih tinggi karena cerita yang sama ya. Jadi labor atau tenaga kerja itu masih banyak yang shortage. Selain tadi masalah supply barang, kemudian labor-nya juga shortage, ketiga juga harga energi yang masih relatif tinggi ya. Itu juga berpengaruh terhadap cost manufacturing atau cost produksi di US yang akhirnya naik mencapai 9,7% year on year. Meskipun ini flat ya, nggak terjadi penambahan lagi. Oke, nah di satu sisi dengan ada ceritanya konflik di sana di apa namanya di Eropa itu mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang tadinya mungkin di 16 Maret itu ada ekspektasi naik 0,5%, sekarang agak turun lagi ke 0,5% gitu ya. Meskipun untuk sepanjang tahun 2022 ini, kalau kita lihat masih cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 ini ekspektasinya mungkin masih surveinya itu di 5-6 kali kenaikan gitu ya, yang akan nanti mulainya di 16 Maret dan akan bertahap sampai akhir tahun mungkin bisa 5-6 kali kenaikan gitu ya. Tapi untuk yang lebih tinggi daripada itu sudah banyak yang turun ya. Jadi contohnya ini yang sebelumnya ekspektasinya 7 kali, mungkin sekarang sudah kecil gitu ya, bisa sampai ke sana gitu ya. Jadi mungkin itu sih ekspektasi dari Fed. Kemudian statementnya Powell yang terakhir juga mengatakan pasokan itu yang lebih utama sebenarnya, memainkan peranan dari inflasi ya, bukan dari energi sebenarnya yang di US ya ceritanya. Jadi lebih banyak dari masalah supply.
Jadi kalau kita lihat di Amerika sendiri, mungkin inflasi ekspektasinya masih akan cenderung turun nanti, starting nanti Q1 ini masih tinggi kemungkinannya. Nanti mungkin Q2 dan seterusnya ekspektasinya sudah akan berangsur menurun ya, meskipun ini juga lebih tinggi daripada ekspektasi sebelumnya. Makanya ya Fed harus naikin suku bunganya juga. Oke, itu. Nah, kalau kita masuk ke Eropa, manufakturnya masih cukup tinggi sebenarnya angkanya, servisnya juga relatif tinggi, cuman ini akan terkendala sebenarnya inflasi ini yang agak negatif sih ya kalau kita lihat di Eropa. Karena tadi yang seperti kita bilang ya, 30% Uni Eropa itu gasnya itu disuplai dari Rusia, di mana penggunaan tertingginya adalah Jerman, Italia, dan Prancis ya. Nah, kalau kita lihat 40% ke Jerman, 20% Italia, dan Prancis 18%. Nah, otomatis kalau mereka tidak menggunakan gas dari Rusia atau memban gitu ya, harus cari alternatif energi yang lain gitu ya. Dan udah keluar omongan bahwa mereka terpaksa harus mengaktifkan perusahaan atau apa ya PLT, perusahaan tenaga uap yang bahan bakarnya dari batu bara gitu ya. Terpaksa harus ke sana gitu ya. Memang itu nggak ideal di saat kondisi Eropa yang sangat pro terhadap green energy ya. Jadi ya itu mau nggak mau tuh. Jadi dengan hal tersebut ya otomatis demand coal itu pasti akan naik ya di kondisi tersebut ya. Nah ini pasti negatif ya karena dengan gas yang naik, kemudian harga komoditi yang naik, ya otomatis inflasi Eropa ini mungkin masih akan tinggi di kuartal 1 gitu ya. Sambil nanti akan dilihat juga ya sepanjang apa nanti konflik yang ada di Rusia dan di Ukraina gitu ya. Kalau memang berkepanjangan sampai kuartal 2 ya inflasinya juga akan terus tinggi nih sampai kuartal 2 gitu ya. Kita lihat inflasi produksinya aja yang terakhir udah 26% cost kenaikannya gitu ya, udah sangat tinggi banget. Nah, ini sangat tergantung banget dengan energi sih kalau yang di Eropa ceritanya. Jadi otomatis kalau energi ini tetap tinggi akan ada risiko perlambatan ekonomi di Eropa gitu ya. Jadi kalau saya bilang untuk kondisi yang terjadi saat ini mungkin Eropa yang paling berisiko negatif terhadap ekonomi ya. Kalau dibanding mungkin wilayah Asia ataupun di China dan juga di US. Jadi kalau kondisi Eropa nggak bagus begini ya mungkin kita harus lebih consider untuk wait and see dulu untuk investasi yang larinya ke Eropa gitu ya. Itu sebenarnya overall story-nya. Sampai lihat perkembangan dari perang itu kapan meredanya. Oke, kalau China story-nya masih seputar dari ekonomi yang melambat sebenarnya terdampak daripada krisis di properti yang terjadi di tahun lalu. Jadi intinya China itu lagi benar-benar lah lagi berusaha melakukan pemulihan risiko kredit gitu ya, yang sempat terjadi tahun lalu dengan cara meningkatkan likuiditas di bank gitu ya dengan menurunkan suku bunga pinjaman ya lending prime rate yang kemarin udah turun dan mungkin ekspektasinya Q2 juga masih akan turun lagi ke 3,5%. Kemudian sebenarnya dari sisi manufaktur kemarin sudah turun di bawah 50 ini udah mulai naik lagi ya, udah agak membaik gitu ya. Business expectation juga di masuk ke 2022 juga udah perlahan mulai membaik ya. Nah, ini kalau kita lihat yang masih menjadi masalah itu sebenarnya inflasi dari sisi produksi yang masih relatif tinggi meskipun sudah turun. Tetapi dengan harga coal yang naik lagi, bisa jadi mungkin inflasi ini yang tadinya udah mulai turun karena mulai banyaknya perusahaan batubara yang dibuka kembali di China akan terdampak juga dari sisi harga coal-nya gitu ya. Nah, karena tadi kita tahu tadi kan majority masih menggunakan coal untuk produksi di sana gitu ya energinya. Nah, ini mungkin masih akan tinggi, sedangkan inflasi konsumsi masih lemah. Kenapa masih lemah? Karena ceritanya sejak ada krisis properti, memang ada kecenderungan masyarakat China itu konsumsinya itu turun gitu ya. Jadi konsumsinya turun lebih banyak melakukan saving ya. Jadi kita tahu kan memang budaya savingnya itu kuat gitu ya di sana. Bahkan kalau kita lihat di kemarin pada saat hari raya Imlek gitu ya, biasanya orang itu berpergian ya gitu konsumsi ya ke tempat hiburan itu kelihatan sekali masih belum terjadi gitu ya, malah cenderung turun daripada tahun sebelumnya ya. Nah, tetapi activity
pulang kampung gitu ya, pulang ke wilayah masing-masing itu tinggi, tetapi tidak menciptakan konsumsi yang tinggi di wilayah-wilayah yang berhubungan dengan leisure ya atau lifestyle gitu ya. Nah, itu yang masih menghambat pertumbuhan ekonomi China yang salah satunya juga ditopang oleh konsumsi ya. Meskipun yang paling besarnya masih dari sisi produksi. Oke, itu ceritanya. Nah, kalau kita lihat mungkin nanti sampai kuartal kedua ekonomi China kayaknya belum akan bagus, tapi nanti setelah itu kelihatannya mulai akan membaik ya. Ekspektasinya ini kelihatan di sini ya datanya di Q1, Q2 juga masih di kisaran 4%, nanti ekspektasi Q3, Q4-nya baru naik di atas 5% ya. Memang kalau dibandingkan dulu ekonomi Cina bisa naik 7%, masih jauh gitu ya dari kondisi sebelumnya. Tapi paling nggak sudah bisa di atas 5%, itu dilihat itu sudah cukup baik ya. Oke, itu kira-kira ekonomi Cina. Nah, kalau kita lihat Indonesia, nah ini agak unik sebenarnya ekonomi Indonesia. Karena di saat-saat ini makronya lagi sangat bagus banget nih. Jadi memang kemarin manufakturnya sempat turun, ya wajar, karena kita kan di Februari kan ada kembali lagi pengetatan PPKM. Makanya manufakturnya agak turun, tetapi konsumsinya itu nggak turun sama sekali ya. Jadi konsumsinya masih tinggi tinggi banget. Jadi kita lihat meskipun terjadi pengetatan PPKM nggak berarti orang Indonesia itu mengurangi konsumsi. Ya, itu yang kita lihat datanya. Sangat berbeda dengan kondisi tahun lalu. Kemudian inflasi konsumsinya relatif masih kejaga karena pemerintah cukup banyak berperan aktif di sini, yaitu jaga harga bensin, jaga harga PLN, jaga harga minyak ya dibatasin. Jadi masih banyak pengaruh dari pemerintah di sini ya. Selain kita juga karena commodity country itu juga sangat diuntungkan ya dengan kenaikan harga komoditi, dan pemerintah juga mempass on kenaikan itu ke produsen gitu ya ceritanya. Nah, jadi itu kelihatan. Nah, otomatis dampaknya apa ya? Karena account kita juga bagus, surplus, dari tahun 2010 nggak pernah surplus, akhirnya di tahun 2021 neraca berjalan kita tuh surplus 3,3 miliar US dollar atau setara 0,28% dari PDB. Nah, ini otomatis kalau sudah surplus, rupiah kita stabil, kemudian kebutuhan akan dolar juga sudah surplus, artinya kan dolar yang masuk lebih banyak daripada dolar yang keluar ya. Jadi ketergantungan terhadap kekhawatiran asing juga sangat minim ya. Beda ceritanya dibanding 2013 ya. Kalau 2013 di saat Fed mau naikin suku bunga itu di sini kita karena konya malah lagi negatif-negatif banget gitu ya. Gitu. Jadi jauh berbeda memang situasinya saat ini dibanding 2013 ceritanya. Nah, mungkin yang masih menjadi tantangan ini kan harga minyak ini udah naik lagi di $110 per barel ya. Jadi kalau kita lihat ini subsidi dengan bensin jadi gap-nya jauh banget ya. Nah, kalau kita lihat di harga $88 per barel aja, harga Petramax itu wajarnya ada di atas 10.000. Sekarang yang Petramax yang RON 92 kan masih dijaga di 9.000. Ini udah ada gap 1.000 lebih gitu ya, modalnya aja. Nah, kalau sekarang di 110, ya ini mungkin harga normalnya udah di 12.000, 13.000 rupiah ya, seperti kalau kita lihat di yang non subsidi di misalkan di Shell gitu ya, itu kan udah harga jualnya di 13 ribuan gitu ya. Jadi itu mungkin tantangannya. Nah, cuman kalau kita lihat sepanjang tahun lalu itu sebenarnya Pertamina itu juga udah untung lumayan gitu ya dari sisi harga jual bensin, karena waktu itu kan bensin sempat drop banyak kan, tapi harganya itu cuma turunnya sedikit gitu ya. Jadi sempat merasakan keuntungan yang cukup banyak sih di periode 2 tahun terakhir dari Pertamina. Nah, itu yang masih digunakan untuk nyubsidi di sejak tahun lalu ke tahun ini gitu ya. Nah, tinggal sampai kapan Pertamina ini kuat untuk mensubsidi dari keuntungan sebelumnya. Nah, mungkin kalau aku sih lihat sebenarnya pemerintah kemungkinan besar harusnya akan menaikkan harga bensin, mungkin teman naiknya nggak langsung ke harga normal ya, tapi paling nggak akan di-adjust bertahap sih. Itu ekspektasinya. Toh inflasi juga lagi rendah banget. Jadi kalau naiknya sedikit mungkin harusnya nggak terlalu besar sih impact-nya ke inflasi secara signifikan. Oke, jadi kesimpulannya makronya Indonesia lagi bagus, story ekonomi growth-nya lagi bagus, ketopang komoditi, di saat ekonomi yang lain lagi struggle di negara lain, ya Indonesia sangat diuntungkan. Makanya kelihatan sekali flow-nya lagi bagus sekali ke Indonesia gitu ceritanya. Nah, kalau kita lihat saham, ini terbukti year to date Indonesia
yang positif sendirian di saat negara-negara maju yang lainnya itu semuanya negatif year to date. Bahkan yang paling tinggi itu kita lihat di Eropa ya, seperti saya bilang tadi, dampak terbesar dari masalah di Rusia atau Ukraina pasti ke Eropa. Kalau Nasdaq ini lebih terimpact dari sisi ekspektasi kenaikan suku bunga yang cenderung negatif ke tech story ya. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sisi pergerakan market di US, yaitu kita diwakili oleh Dow Jones, memang sangat volatile pergerakannya. Jadi range naik turunnya itu tinggi banget sebenarnya di sana gitu ya. Jadi kalau kita ambil dari peak ke bottom-nya ini bisa 10% range volatility-nya. Jadi tinggi banget. Nah, kalau kita lihat di sini memang fasenya itu bisa dibilang bukan fase bearish atau fase penurunan, meskipun dia sempat turun di sini. Jadi Dow Jones itu sempat break namanya support area yang sebelumnya itu mendal gitu ya. Di sini, tapi ini bisa dibilang false break karena begitu dia turun di sini udah langsung rebound gitu ya. Jadi fasenya ini bisa dibilang lebih ke fase arahnya sideways sekarang itu di kisaran ini. Antara harganya di 3150 ke 3580. Nah, jadi sementara ekspektasinya support resistennya di sini. Jadi ya kalau kita lihat nanti kalau udah naik mendekati sini ya cenderung mungkin udah bisa take profit, dan juga sebaliknya kalau udah masih di area dekat-dekat sini ya mungkin cenderung masih menarik untuk di buy gitu ya. Itu sebenarnya ceritanya di US market lebih ke arah sideways marketnya. Nah, berbeda dengan Indonesia, kita bisa dibilang dalam fase bullish karena marketnya itu cenderung mengalami kenaikan setelah break resistance di 6730 yang mungkin udah beberapa kali nggak tembus ya, dari sini sampai sini itu nggak tembus semua, tapi baru nanti di sini udah mulai naik, dan sekarang lagi membentuk namanya high yang lebih tinggi, low yang lebih rendah. Jadi high yang lebih tinggi, low lebih rendah. Terakhir juga udah tembus high lebih tinggi, cuman terakhir sampai 7.000 belum, sudah koreksi lagi ya sekarang. Nah, hari ini kan juga udah naik lagi mendekati level 69-an gitu ya. Jadi fasenya bisa dibilang fase bullish. Nah, kalau fase bullish seperti ini, ya range pergerakannya biasanya akan cenderung lebih tinggi daripada range sebelumnya gitu ya. Nah, dengan support yang paling kuat itu ada di 6730 untuk indeks kita. Itu ada di ya fase yang terakhir menjadi resistance ini, yang sempat di sini kan juga turun di sini udah naik lagi gitu ya. Jadi ini support kuat pertama. Kalau support keduanya ya memang masih agak jauh ya. Ini waktu kemarin-kemarin sebelum break di sini. Nah, jadi ini ekspektasinya. Jadi kalau teman-teman lihat ya untuk saat ini support dan resistennya di sini. Ya cuman karena marketnya lagi bullish, support ini bisa adjust naik terus. Tergantung nanti kondisinya. Bisa jadi misalnya di sini akhirnya naik di sini ya. Bisa jadi nanti support berikutnya bisa di sini nanti di 68 60. Jadi akan ada kecenderungan membentuk support yang lebih tinggi daripada support sebelumnya kalau di fase bullish gitu ya. Jadi ya untuk market Indonesia lagi bagus sih kalau aku bilangnya dibanding market yang lainnya. Oke, kita bicara valuasi untuk tahun ini, PI Indonesia itu ada di 16,2 kali. Jadi dibandingkan PI rata-rata 16,9 juga masih di bawah. Jadi masih oke valuasinya, meskipun udah naik di level 69 tapi belum mahal. Dari price to book value juga di 2,1 ini juga oke, karena rata-rata kita di 2,3 ya, 2,3 kali. Jadi kalau kita asumsikan dengan market sekarang, ekspektasi IHSG ya akhir tahun ini pasti akan ada di kisaran 7.300 up to sampai 7.500 sih, kalau dilihat dari price to book value-nya di market gitu ya. Jadi nggak heran rata-rata MI pasti akan pasang target di kisaran itu sih, di price to book value yang wajar gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat di IHSG kemarin di bulan Februari, lebih banyak leadernya memang di blue chip fund. Kelihatan ya, year to date itu yang naik memang didominasi BCA, BRI, itu yang big cap gitu ya. Kemudian sesuai dengan flow fund-nya juga itu yang paling besar ada di big cap name gitu ya. Nah, kenapa yang flow paling besarnya memang di big cap name? Karena asing itu balik lagi mereka itu kalau beli itu pakai ETF. Jadi kalau ETF itu sudah ada bobotnya ya, yang paling besar di big cap gitu ya. Even kemarin itu juga ada newcomer yaitu Arto itu juga masuk di ETF-nya global gitu ya. Jadi ya wajar sekali dapat flow ke istilahnya blue chip ya.
blue chipnya itu yang naik gitu ya. Ini kelihatan kan ini juga semua yang ada di top 10 rata-rata di top 10 IHSG itu yang mendapatkan inflow di market cukup besar. 17,3 triliun ini bisa dibilang terbesar dalam setahun terakhir ya, flow asing di equity. Nah, kalau kita lihat komposisinya seperti apa, memang dominasinya itu dari asing itu malah relatif kecil sebenarnya ya. Lebih banyak itu ternyata di market kita itu bentuknya adalah retail, itu dominasinya sekarang 38% dari total investor kategorinya. Mutual fund itu atau reksadana 26%, insurance 12% ya. Jadi foreign itu nanti ada retail foreign kecil, tapi yang paling banyak memang yang bentuknya pension fund ya, itu yang paling besar dari sisi foreign. Jadi memang struktur market kita sebenarnya masih 60% itu sampai 70% itu local driven market sebenarnya, belum berubah ya. Cuman kalau dengan foreign participation yang size-nya uangnya juga besar ya pasti akan berdampak positif ke market sih. Gitu. Kalau retail kan ada kecenderungan mungkin hanya pindah-pindah saham aja, tapi nggak biasanya flow-nya itu nggak sebesar kalau foreign sih. Oke, mungkin kalau lihat historis IHSG memang di bulan Maret ini sebenarnya secara overall masih cenderung banyak positifnya sebenarnya kalau kita bicara Maret, kecuali mungkin 2 tahun terakhir ya. Nah ini 2 tahun terakhir memang turun ya kecenderungannya di bulan Maret, tapi nggak bisa jadi justify juga apakah di bulan Maret ini akan cenderung turun atau naik karena probability-nya juga masih besar cenderung positifnya, apalagi diiringi komoditi yang lagi booming ya di saat ini ya, mungkin aku bilang mungkin cenderungnya masih kuat sih di market IHSG di bulan Maret ini. Oke, kalau kita bicara ke obligasi, FR 10 tahun kemarin naik ya, dari bulan Januari ke Februari naik yield-nya dari 6,43 ke 6,53. Penyebabnya apa ya? Karena US Treasury-nya juga yield-nya naik, sama di Indon juga yield-nya naik yang 10 tahun dari 2,7 ke 2,95. Nah, cuman kalau kita bandingin sebenarnya kenaikannya Indon itu jauh lebih tinggi daripada kenaikannya yang rupiah. Nah, bedanya apa? Kalau yang rupiah itu penopangnya masih cukup besar dari sisi domestik ya atau banking terutama. Karena banks itu masih banyak beli obligasi rupiah kita karena likuiditinya masih cukup banyak gitu ya di perbankan. Kemudian plus lagi asing juga sebenarnya ada flow di bulan Februari itu sekitar 3,8 triliun. Ini membalikan keadaan yang kurang lebih berapa 5 bulan berturut-turut mereka outflow terus gitu ya. Jadi sudah ada sisi positifnya asing yang masuk ke market gitu ya, ke bonds. Nah, kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain year to date itu yield yang rupiah itu melemahnya juga sangat kecil ya dibandingkan negara-negara yang mungkin punya rating atau emerging market yang lain gitu ya. Ya terutama ya pasti Rusia, Turki itu kan tinggi. Kalau Rusia kan jelas perang, Turki itu inflasinya juga lagi tinggi banget gitu ya. Jadi wajar banget mereka terpressure cukup tinggi. Nah, Indonesia inflasinya masih rendah, lagi kena booming komoditi, jadi itu lagi bagus banget ya ceritanya. Nah, kalau kita bandingkan dengan historisnya, yield 10 tahun itu rata-ratanya itu di 7% untuk 5 tahun terakhir. Sekarang di 6,53%. Ya memang masih ada gap sebelum sampai masuk ke yield rata-rata. Cuman kalau saya bilang untuk tahun ini kayaknya agak berat kita expect yield itu bisa ke 7%, terlepas mungkin BI akan naikin suku bunga. Tapi kalau kita bilang mungkin BI cuma naikin 2 kali, cuman misalnya dari 3,5 ke 4%, ya gap-nya itu masih jauh gitu ya, dibanding yield obligasi yang sekarang di 6,5%. Bisa dibilang ya sudah terprice in lah sebagian gitu ya. Jadi kalau aku expect mungkin sampai akhir tahun ini, karena real yield kita udah ketemu di rata-rata juga, mungkin kalaupun nanti inflasi juga agak naik lagi, itu mungkin ekspektasi di tahun ini, FR 10 tahun ini, kalaupun melemah, itu hanya sampai 6,8% sih ekspektasinya. Dan kalau di 6,5% ini sudah masuk ke yield yang wajar. Jadi artinya apa? Di yield yang wajar ini sudah menarik untuk klien itu kalau mau beli FR sih, kesimpulannya ya, untuk di tahun ini ya. Karena secara risiko juga sudah cukup minim, terlepas kalaupun BI masih akan naikkan suku bunganya lagi. Itu sih ekspektasinya. Jadi di 6,5 sampai 6,8 itu target yield FR 10 tahun yang tahun ini.
Oke, kalau untuk yang US dollar atau yang Indon, kalau kita bandingkan dengan US Treasury Amerika, yang Indon kan yield-nya yang 10 tahun di 2,94, Amerika terakhir di Februari akhir itu 1,82. Nah, spread rata-rata kita itu sekitar 1,3. Sekarang itu masih 1,1-an ya. Nah, kalau kita bandingin ya sebenarnya masih negatif dibandingkan spread rata-rata. Nah, kalau yang untuk Indon ada kecenderungan mungkin tenor yang lebih panjang itu kita coba lihat kalau yield 10 tahun itu bisa di atas 3 sih. Ekspektasinya tahun ini di 3 sampai 3,5%. Jadi kalau Indon yield-nya udah di atas 3%, itu baru mungkin akan lebih menarik untuk klien itu ambil lagi ya di Indon ya. Jadi mungkin targetnya seperti itu sih, 3 sampai 3,5%. Itu target untuk Indon. Tapi kalau di sekarang ini mungkin masih kita coba tunggu di tenor yang lebih pendek ya, belum di tenor yang panjang. Oke, mungkin terakhir untuk teman-teman yang belum follow YouTube, semua recording itu ada di sini yang kita update baik dari update internal, dari Moduit ataupun dari MI, kita akan ada di YouTube kita ya. Oke, itu aja dari saya. Mungkin